Salam tani selalu berinovasi. Kali ini saya akan bahas mengenai tentang padi yang hijau sebagian. Ya biasanya seperti ini. Ini ada beberapa yang masih hijau. Ya, tapi di sampingnya sudah pada menguning. Nah, seperti ini. Ya, sudah pada menguning. Bagaimana caranya supaya bisa mengejar yang hijau seperti ini? Ini sebagian kecil contohnya, tapi di sebelah sana ada blok-blok tuh plot yang hijau ya sebagian, terus yang sebelah sininya sudah mulai menguning padinya, siap dipanen. Nah seperti ini sudah mulai menguning ya saudaraku sekalian, sudah mulai matang. Diprediksi ini waktu 3-4 hari ke depan. Nah, bagaimana caranya ini supaya bisa mengejar? Cukup saya ambil yang simple, ada 2 bahan ya yang sederhana. Nanti saya akan praktekkan sekalian. Ya, saudaraku, ini ada beberapa blok biasanya yang tertinggal seperti ini. Yang pertama hasil dari penyulaman yang tadinya tidak merata. Terus sisa keong dan sebagainya, itu penyulaman penyebabnya. Yang kedua dari gangguan tikus. Ya, ini yang paling umum biasanya gangguan tikus. Ya, karena tikus mengganggu atau menghambat ya ketika pertumbuhannya serempak. Dia diserang dalam satu areal, misalkan yang ini diserang, nah tumbuh tunas baru. Tunas baru ini dia tidak bisa mengejar dengan teman-temannya yang sudah tumbuh agak tinggi. Nah seperti itu. Nah akhirnya ketika yang lain sudah memerah seperti ini, ya sudah mulai matang bulirnya. Ini 4 harian lagi. Terus yang sisa tikus atau bekas tikus itu masih hijau. Nah kita akan kejar ya pertumbuhan supaya cepat matang. Ya kejar pemasakan bulirnya. Nah seperti ini sudah mulai matang ya. Kalau yang ini sudah rata ya saudaraku sekalian. Ini dalam waktu 4 hari sudah bisa ya mengejar ketinggalan dari yang sisa bekas tikus. Ya, rata-rata sih bekas tikus kalau seperti ini. Ini blok-blok yang masih hijau ya. Ayo kita praktekkan. Nah kita akan praktekkan 2 bahan tersebut. Saya gunakan ini yang pertama fungisida ya, Polycure Gold. Ada 2 macam Polycure jenisnya. Yang pertama Polycure biasa, bahannya difenoconazole. Terus yang kedua ini Polycure yang gold, ada tulisan goldnya. Ya ini bahannya tebuconazole. Kenapa saya gunakan tebuconazole? Itu ada alasannya. Bisa saja sebenarnya menggunakan difenoconazole, ya baik skor atau sebagainya. Tapi kalau yang kontak itu akan ke daun akan lebih cepat menguning ya, meskipun dia pemasakannya cepat tapi ke daun akan cepat menguning, dan itu akan pengisiannya akan kurang maksimal. Tapi yang tebuconazole seperti ini itu pengisiannya akan maksimal ya, daun juga awet ya hijaunya. Ya, yang kedua saya gunakan ini KCL cair. Nih KCL cair ya. Bebas mereknya silahkan saudaraku sekalian, tapi yang saya gunakan ini KCL cair. Kandungannya kaliumnya 35% ya, kalium 35% plus ada unsur mikro ya, unsur mikro termasuk boron. Boron juga berperan untuk pengisian bulir. Nah kalium seperti ini selain buat pengisian buah juga buat ketahanan tubuh ya, baik dari daun, batang ataupun dari beberapa hama yang mengganggu. Ya karena ketika tanaman kuat ya atau keras batangnya, itu ada angin ataupun hujan, dia akan dapat menahan ya atau bisa menopang bobot yang ada pada bulir. Ada beberapa sebenarnya yang bisa digunakan
selain bahan dua ini, ada beberapa petani yang menggunakan etefon. Ya bisa juga etefon, tapi kekurangannya itu pengisiannya tidak maksimal. Terkadang ada gepeng pada bulir, terus juga sebagian besar ke bawah dari malai tersebut tidak ngisi. Ya, tapi warnanya memang tetap matang karena itu dirangsang untuk mempercepat pematangan. Tapi kalau menggunakan kalium seperti ini, itu selain mempercepat pematangan juga akan mempercepat pengisian bulir, dan akhirnya bulir tersebut selain bobotnya berat, ngisinya cepat, juga nanti ke pangkal malai bisa ngisi. Nah itu yang saya harapkan saudaraku sekalian. Ini reaksinya berapa lama kira-kira? Reaksi dari bahan tersebut, dari bahan-bahan ini, itu 3 hari sudah mulai kelihatan. Ya 3 hari mulai kelihatan, karena ini targetnya kan 4 hari, 3 hari mulai kelihatan. Ya biasanya ketika cuaca bagus atau cahaya terik mataharinya sangat terik, ya artinya dia lebih panas, itu 2 hari sudah mulai kelihatan. Ya 2 hari sudah mulai menguningnya lebih cepat. Nah seperti itu saudaraku sekalian. Ini dosisnya kita takar saja. Ayo kita berikan. Nah untuk yang ini saya gunakan 50 ml. Ini dulu ya, yang ini dulu. Ini saya gunakan 20 ml. Ya tebuconazole saya gunakan 20 ml. Silakan mereknya bebas saudaraku sekalian, tapi yang saya gunakan yang ini. Bukan. Nah 20 ml itu takarannya saya menggunakan tutup dari botol mineral. Ini satu tutup ini 10 ml. Ya sudah ditakar, ini 10 ml, berarti 20 ml itu sama dengan 2 tutup ini. Ya. Nah saya sudah gunakan beberapa bahan saudaraku sekalian, tapi yang ini yang saya rasa efektif. Jika ada penambahan tebuconazole bisa, maksud saya paclobutrazol bisa ya, maksud saya paclobutrazol bisa ditambahkan. Oke 2 aduk lemang. Nah mantap ya. Tuh cairannya cairan susu, ini bentuknya SC ya, bentuknya SC. Kalau yang SC kebanyakan kerja kontak, jadi lebih panas. Kalau cuaca panas saya ngeri ke daun cepat kering saudaraku sekalian. Nah, satu tutup. Nah satu tutup ini 50 ml ya, satu tutup ini 50 ml. Wah kental, kental ya cairannya. Oke, kental. Nah nanti formulanya akan berwarna merah muda atau pink. Ya, ini berwarna merah muda. Tuh, mantap. Ini kayak rasa stroberi. Tinggal dimasukkan ke dalam tangki. Ini tidak saya skip ya. Tidak saya edit lah, biarinlah ya. Sedikit durasinya agak panjang biar ketahuan kita tidak modifikasi. Satu tangki ini 16 liter. Ketika saudaraku sekalian ada yang menggunakan tangki 14 liter, itu masih toleran, tidak masalah. Dosisnya tidak dikurangi juga tidak masalah, tidak akan terjadi keracunan ya, dengan dosis yang sama. Selisih 2 liter itu tidak masalah. Adapun yang tangkinya 20 liter itu boleh ditambahkan sedikit ya, sedikit dosisnya dari formula yang tadi saya buat. Meskipun tidak ditambahkan tidak masalah, tapi cara spraynya itu agak lambat
ya, biar sedikit agak basah ke tanaman. Ini cuacanya cerah nih saudaraku sekalian. Terus aplikasi yang baik untuk nutrisi itu di pagi hari ya. Kalau di sore hari itu tidak, kurang efektif karena cahaya mataharinya menjelang terbenam. Ya, karena nanti proses fotosintesisnya akan kurang maksimal, itu nanti malah reaksi gelap yang ada. Oke, kita lakukan spray. Nah, ini yang hijau nih kelihatan tuh ya, yang hijau. Ini dipilih. Oh, yang hijau-hijau. Satu tangki bisa cukup banyak nih kalau dipilih kayak gini. Oh. Ya, kebanyakan sih ke bawah. Biasanya kenapa yang di bawah itu selain dari penyulaman yang agak lambat tumbuhnya, terus juga biasanya ada blok-blok yang ketika meratakan tanah itu ada yang sedikit berair ya. Terus juga dia bisa lama kering. Nah, di situ juga biasanya jadi padi tetap hijau ya, karena air menggenang di situ. Oh. Mana nu nyemprot tak kelihatan. Nah, itu mang, hijau mang. Nah, itu saudaraku sekalian, ya semoga bermanfaat ya. Kalau mau menggunakan teknik yang saya gunakan itu cukup efektif ya. Kemarin juga ada yang nanya, Kang pakai telepon gimana? Bisa, tapi saya jelaskan kelemahannya seperti ini, keuntungannya seperti ini. Oke, semoga bermanfaat saudaraku sekalian. Ini nyemprot dulu ya, nanti kesananya juga sama ya, ada beberapa yang masih hijau.